saudara sekalian, kemarin Rabu tanggal 25 Januari 2023 ada peristiwa yang tidak biasa. Tidak biasa karena nyaris jarang terjadi. Seingat saya malah belum pernah. Mungkin saya keliru. Seingat saya ya. Apa yang saya maksud adalah bahwa ada pertemuan antara tokoh pergerakan nasional Dr. Rizal Ramli dengan tokoh yang dianggap paling berbahaya oleh rezim penguasa negeri ini, yaitu Habib Rizik Syihab di Petamburan. Nah, Anda bisa bayangkan ketemunya Rizal Ramli dengan Habib Rizik Syihab di Petamburan. Wah, ini saya nggak ngerti gimana ya apa yang terjadi sesungguhnya di seberang sana ya, bagaimana respon dari istana terhadap peristiwa bertemunya dua tokoh oposan besar ini yang masing-masing dianggap sebagai kutub perlawanan ya. Dalam bahasa sehari-hari kami para aktivis suka menyebut ada kutub Petamburan, poros Petamburan yaitu Habib Rizik Syihab. Ada kutub Bangka, mengacu pada jalan Bangka tempat tinggal Rizal Ramli, dan satu lagi kutub Menteng. Menteng ini kutub kantornya kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yaitu yang dikomandani waktu itu berdiri pertama dikomandani dengan 3 anggota presidium, yaitu Din Samsudin, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Wahab, dan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Jadi ada 3 kutub perlawanan yang dianggap dianggap sebagai magnet perlawanan terhadap kekuasaan yang disebutnya salah urus negara, cenderung menyengsarakan rakyat, kebijakannya menguntungkan para oligarki asing dan asing gitu ya. Kemudian membuat peraturan perundangan seenak udelnya tanpa melibatkan partisipasi publik dan sebagainya dan seterusnya. Nah, kembali ke soal pertemuan dua tokoh besar ini, ada bisik-bisik yang sampai ke telinga saya bahwa istana kepanasan, kebakaran jenggot, kelojotan Betawi bilang begitu. Kalau kita baca berita, tokoh nasional Dr. Rizal Ramli, RR, bertemu dengan Habib Rizik Syihab, HRS, di Jakarta, Rabu, tanggal 25 Januari tahun 2023 siang. Pertemuan dua sahabat lama tersebut berlangsung hangat dan cair. Keduanya saling berbincang terkait dinamika bangsa saat ini. Rizal mengatakan, mengenal Habib Rizik sejak tahun 2000. Ia melihat sosok ulama tersebut konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks negara Pancasila. Kadang-kadang keras tapi damai, ungkap Rizal. Rizal sendiri mengenal baik karakter Habib Rizik. Bagaimana sebenarnya Habib ingin menggalang persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Namun, upaya-upaya Habib Rizik mempersatukan umat tersebut mendapat sorotan tajam, sehingga ulama yang bermarkas di Petamburan itu juga sempat masuk prodeo, karena kasus kerumunan massa di Petamburan, Jakarta dan Megamendung, Bogor serta dugaan pidana menghalangi informasi suap di RS UMI. Rizal juga merupakan salah satu tokoh yang menandatangani piagam dari tokoh Tionghoa Liew Sung Harisma untuk Habib Rizik. Piagam tersebut merupakan penghargaan atas perjuangan Habib Rizik dalam menggalang persatuan umat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dari cerita panjang pertemuan tersebut, Rizal Ramli dan Habib Rizik ingin menegaskan bahwa dalam negara yang sejak awal mengakui Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan agama, suku dan warna kulit, seharusnya sudah selesai demi tujuan keadilan, kemakmuran dan kedamaian rakyat dan bangsa. Perbedaan-perbedaan itu justru harus menjadi kekayaan dan ikatan kuat kebangsaan kita, tandas Rizal. Namun, lanjutnya, selama ini ada elit kekuasaan bermain dengan isu-isu memojokkan agama, dengan tujuan mengalihkan rakyat dari permasalahan real yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Kami menyayangkan masih ada elit kekuasaan yang terus-menerus memojokkan agama, mengadu domba agama bahkan dengan menggunakan cara-cara berbayar untuk mempertahankan status quo yang tidak kompeten dan mengalihkan rakyat dari masalah-masalah real yang dihadapi bangsa kita,
terutama kesulitan ekonomi rakyat, hukum yang tidak adil, dan kecenderungan otoriter, jelasnya. Mantan Menko Kemaritiman ini menambahkan, isu memojokkan agama secara sistematis dikembangkan terus, dengan tujuan fokus masyarakat bisa beralih sehingga tidak meminta pertanggungjawaban di bidang ekonomi. Karena masyarakat tidak akan lagi menanyakan kepada Presiden atas kesanggupannya menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kesejahteraan. Padahal, pokok masalah adalah utang yang menggunung dan korupsi yang sudah menjadi budaya. Kedua masalah itu yang harusnya diselesaikan pemerintah saat ini. Maka dari itu, Rizal dan Habib Rizik mendesak agar upaya memojokkan agama dihentikan. Kembali ke soal gosip istana, bagaimana istana menyikapi ini? Kita tidak tahu persis karena sampai hari ini kita belum mendengar statement dari istana. Saya nggak tahu apakah istana merasa perlu mengeluarkan statement atau tidak, tapi pertemuan dua tokoh ini menjadi apa kita sebutnya warning ya, menjadi warning, warning lagi. Ya, jadi ada peringatan dini ya, alat peringatan dini bagi kekuasaan. Bayangkan, saat ini saya sebutlah kutub Petamburan dan kutub Bangka ini masing-masing punya karakteristik dan apa ya sebutnya ya, dan sifat apa ya, karakteristik dan magnet sendiri gitu ya. Anda tahu Habib Rizik Syihab begitu beliau keluar dari tahanan dalam konteks pembebasan bersyarat, setiap hari waktu selama berbulan-bulan, setiap hari tamunya membludak, jumlahnya ratusan bahkan ribuan, lebih dari 1.000 kadang-kadang setiap hari saudara. Dan itu biasa dibagi 2 sesi dan itu memakan waktu yang luar biasa capeknya. Saya tahu karena saya beberapa kali hadir di acara yang Habib sebut sebagai pertemuan ya. Jadi itu bukan diskusi apalagi, bukan rapat apalagi, itu pertemuan. Apa pertemuan? Itu Habib menyambut tamu-tamunya dan itu luar biasa. Umat dari banyak daerah, bukan cuma Jakarta dan sekitarnya, tapi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya datang dan luar biasa sekali.